Rumahnya Mak Unyeh ke Tira dan kawan-kawan waktu mereka datang yang kedua ini kan. Nah, mendengar cerita tentang kematian Mak Unyeh dan juga Teh Siti, mereka semua nih kawan-kawannya si Tira dan Tira juga langsung menyimpulkan kalau suara jeritan yang mereka dengar beberapa waktu yang lalu itu bisa jadi itu suaranya Mak Unyeh atau Teh Siti. Nah, sebelum mereka meninggal, suara itu berasal memang dari belakang dan satu-satunya rumah yang terdekat yang ada dekat belakang ya rumah mereka. Wah, ada ketakutan lah itu semua, heboh semua ya kan. Nggak ada tuh yang berani ikut ke pemakaman. Cuma beberapa aja Wak yang mau ikut ke pemakaman Tira. Wak kita ini Reza, Miftah yang nemuin, terus ada Arif, Hani, sama Gugun. Begini mereka berenam ke pemakaman itu. Udah lah tuh kan, malam itu sekitar jam 3-an, malam itu juga langsung dikebumikan. Setelah jenazahnya Mak Unyeh, Teh Siti dan juga bayinya ini dikafani, Tira dan teman-teman dan juga beberapa warga kampung pun datanglah ini ke pemakaman desa. Waktu itu nggak rame, nah dia cuma 20 orangan aja lah yang menghadiri pemakaman itu, termasuk Tira sama kawan-kawannya ya. Nah, proses pemakaman berjalan lancar waktu itu. Makamnya Mak Unyeh ini tepat berada di samping makamnya Teh Siti yang dikuburkan bersama bayinya. Jadi mereka dikuburkan satu liang. Nah, setelah pemakaman selesai, Tira dan kawan-kawan bersama warga-warga yang lain pun mulai meninggalkan area pemakamannya kan. Mulai itu mundur. Nah, tapi tepat pada saat mereka udah mau sampai di pintu keluar pemakaman, Wak, tiba-tiba ada suara ledakan besar dar gitu dari area pemakaman belakang. Terkejut mereka semua. Nah, pas mereka tengok ke belakang, Wak, ke area makam itu, rupanya ledakan tadi berasal dari dua makam yang baru saja selesai ditutup, which is makamnya Mak Unyeh dan Teh Siti. Dari dua makam tuh, Nadia aduh merinding. Dari dua makam itu macam muncul asap tipis gitu lah, asap tipis yang bergerak ke pintu kompleks pemakaman. Nampak tuh sama mereka, kan di area center, terus ada macam asap. Terus tiba-tiba asapnya ngarah ke pintu, ngarah ke kami. Asap tuh bergerak-gerak, terus bentuknya, Wak, bentuknya yang kami lihat, Wak ya, macam ular. Macam ular yang melata gitu loh, Wak. Dan dalam sekejap mata asap tuh tiba-tiba hilang aja dalam kegelapan gelap. Oke, jadi asap tuh nggak naik ke atas, dia ke bawah, tapi kelihatan kayak ngeliu ular gitu loh. Dan langsung menjadi-jadi. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Nah, Pak Kiai kan ada di sana. Pak Kiai bilang, udah tenang, ayo kita kumpul lagi ke area makamnya Mak Unyeh sama Teh Siti, kata mereka. Kumpulan lagi mereka nih. Nah, coba digali, kata Ustadz. Meskipun pada takut mereka di situ, Wak, mereka tetap menuruti perintahnya Pak Kiai. Digali lagi kan makamnya mereka, digali ulang. Penggalian makam dimulai dari makamnya Mak Unyeh dulu, Wak. Digali. Nah, setelah digali, Pak Kiai sendiri yang turun ke bawah dan mengambil 3 bilah kayu padung, katanya kayu yang menutupi lubang jenazah nih kan. Dan setelah itu Pak Kiai mengangkat tangan dan berdoa. Bismillah. Kelihatan tuh dia berdoa. Nggak lama beliau berlutut, beliau bungkukkan badannya sambil membuka kain kafannya Mak Unyeh pelan-pelan. Karena dibuka tadi, buka kain kafannya. Dan waktu dibuka, Wak, ya Allah, betapa terkejutnya Pak Kiai dan juga warga yang ada di sana, termasuk aku, Nat.